Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan target utama dari kehidupan seorang muslim. Untuk menjadikan takwa kita, ada satu visi yang dari Nabi ke Nabi itu sama, tetapi yang berbeda adalah penyajian dalam menyampaikan bagaimana agar manusia itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak diri kita semua, khususnya diri saya. Mari kita memahami diri kita agar kita memahami Allah. Di antara tadi Imam Al-Ghazali mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa. Siapa orang yang mengenal dirinya sendiri, maka dia pasti akan mengenal Tuhan. Pertanyaan, siapa diri kita ini? Manusia adalah salah satu makhluk terbaik, ciptaan Allah yang terakhir dan menjadi ciptaan yang menjadi unggulan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dalam dirinya paling tidak ada 5 unsur yang harus kita pahami setiap satu unsur. Yang pertama yang namanya manusia ada di dalam manusia itu ada yang disebut jasmani, badan kasar yang tampak pada diri kita. Ini disebut namanya jasmani. Dan jasmani ini oleh Allah diciptakan dari tanah. Oleh karena itulah ada sebuah ungkapan bahwa kita ini diciptakan dari tanah, diberikan kehidupan di atas tanah, kita akan dimatikan di dalam tanah dan akan dikeluarkan juga dari tanah. Sehingga Rasulullah SAW itu marah besar ketika ada seorang sahabat yang memanggil sahabat Bilal dengan sebutan wahai anak dari orang hitam. Artinya Rasulullah SAW 15 abad yang lalu telah memproklamirkan bahwa tidak ada manusia kelas 2. Tapi aneh, sampai zaman modern sekarang ini, bahkan sebuah negara yang konon katanya negara demokrasi terbesar di dunia yang namanya Amerika, tapi justru di sana masih terjadi hal seperti ini. Kulit hitam di Amerika menjadi orang yang keras. Ini artinya bertentangan dengan apa? Dengan apa yang diproklamirkan Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, "An-nasu kulluhum min Adam wal Adam min turab." Manusia semua berasal dari Adam dan Adam itu dari tanah. Jadi tidak ada manusia yang merasa lebih mulia orang lain kecuali apa yang dikatakan Allah. Itu dari Allah. Hadirin yang mulia, ini adalah jasmani, bagian unsur di dalam diri manusia. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang diciptakan yang walaupun dari tanah, tapi Allah katakan walaupun karena dari Adam, kita ini manusia yang tidak berdosa dari Tuhan. Yang kedua, unsur kedua dari manusia adalah roh. Kita bisa berjalan, kita bisa bicara pada jalan ini, kita bisa datang di majelis ini, itu karena ada roh. Semenjak Rasulullah SAW roh menjadi sebuah keutamaan yang tidak pernah sampai pada sebuah kesimpulan. Sehingga Rasulullah sendiri pernah ditanya oleh seorang sahabat yang satu naga ada roh. Kemudian Nabi diajar kepada kulit roh min amri rabbi. Katakan Muhammad, roh itu adalah urusan Subhanahu. Hadirin yang dimuliakan Allah, roh ini adalah Allah sendiri, berasal dari Allah sendiri. Kalau jasmani kan berasal dari Allah, tapi kalau roh berasal dari Allah sendiri. Ketika Allah meniupkan
Adam, setelah Adam diciptakan dari tanah, kemudian roh, tiupan roh dari Allah pula, maka dari Adam, maka terus berkembang, roh ini dipindahkan dari satu generasi ke generasi yang lain, termasuk kepada diri. Artinya kalau kita berbicara tentang ke pengetahuan Allah. Artinya kalau berbicara roh ini berarti ada Allah yang satu. Sama Rasulullah SAW mengatakan, al-jihad dari maut, kalian harus selalu siap dengan kematian. Karena roh itu kapan-kapan bisa dicabut oleh Allah. Artinya apa? Kenapa Rasulullah menyediakan mengatakan bahwa bersiaplah kamu dengan kematian? Karena kata Nabi, mati itu pasti. Tetapi kapan kematian datang? Itu adalah urusan Allah. Karena roh adalah urusan Allah. Oleh karena itu hadis ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa mati pada usia 1 tahun. Orang bisa mati gaji yang baru. Bahkan orang bisa mati sebelum lahir. Pada orang yang mati dalam 10 tahun. Begitu. Oleh karena itu bersiap-siaplah kita dalam rangka menghadap bahwa roh ini pun akan meninggalkan jasad kita. Yang ketiga tidak di manusia ada unsur yang penting lagi, yaitu al-qalb, ada hati yang dalam manusia. Bahkan hati ini adalah salah satu yang penting. Sehingga Rasulullah SAW bagaimana tandanya hati orang itu baik. Bagaimana tandanya orang itu ketika orang itu melakukan banyak kebaikan, ketaatan yang selalu terus-menerus. Nabi mengatakan itu sebuah tanda bahwa hati itu sedang disinari dengan cahaya Tuhan. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana tanda bahwa seorang itu dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang itu tandanya kalau dicintai Allah, maka orang itu hatinya ketika dia melaksanakan kebaikan, hatinya merasa gembira. Itu tanda bahwa hati itu dicintai Allah dan orang itu sedang dicintai oleh Allah Subhanahu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu kewajiban kita bukan hanya memperbanyak kebaikan dalam hidup, tetapi mengurangi keburukan. Karena manusia ini seperti sawah. Sawah itu ada padinya, tetapi juga ada rumputnya. Seringkali orang lupa, dia hanya urus padinya. Kadang-kadang orang lupa mengganggu rumputnya. Banyak orang beribadah kepada Allah, banyak orang rajin sholat, banyak orang rajin mengamalkan Quran, tapi dia kadang-kadang lupa menghilangkan maksiat-maksiat. Inilah gambaran sebuah sawah. Sawah itu akan subur, padi itu akan kaya ketika rumputnya tidak. Bukan sekedar memperhatikan padi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi mari penyakit-penyakit hati harus kita buat, bukan hanya kita menggunakan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang keempat, di dalam diri manusia ada dua unsur. Yang keempat adalah nafsu. Di dalam diri manusia ada nafsu. Bagaimana nafsu ini? Nafsu adalah salah satu pelengkap daripada manusia. Nafsu tidak boleh dibunuh. Nafsu harus diatur. Kapan kita waktunya ibadah? Kapan kita waktunya bekerja? Kapan kita waktunya kita berzikir? Kapan kita waktu tidur? Itu yang harus kita lakukan. Bukan untuk dibunuh, bukan untuk dihilangkan. Ketika kita menghilangkan nafsu kita, maka orang akan kehilangan dari diri dan kualitas manusia. Oleh karena itu mari kita atur. Jangan sampai kita buruk ya manusia. Dan inilah yang khawatirkan oleh Rasulullah SAW. Nafsu itu ada, manusia itu kadang-kadang ada kekeliruan, tetapi yang dikabur jangan dituruti terus nafsu. Terutama inna nafsa dalam ma'ruf, tapi jangan nafsu kita sampai kepada tingkatan nafsu
mutmainnah. Sehingga apa yang dikatakan Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian yang kelima yang terakhir, di dalam manusia ada unsur yang sangat penting lagi, yaitu apa? Akal. Akal ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan dengan akal manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la dina liman la akal. Bahkan akal itu menjadi ukuran dengan ukuran kebenaran agama. Oleh karena itu, kita paham di dalam ajaran agama, baik dari Quran dan hadis Rasulullah SAW, segala apapun bentuknya, namanya, jenisnya, yang bisa merusak akal, maka diharamkan oleh agama, diharamkan oleh Islam. Karena akal inilah salah satu potensi yang ada dari manusia yang penting dalam rangka mengontrol dan berkomunikasi dengan hati yang ada. Oleh karena itu mari kita jaga semuanya, 5 unsur ini kita jaga. Yang mana roh kita, hati kita, nafsu kita, bahkan akal kita, agar kita betul-betul menjadi manusia. Sehingga kalau manusia sudah mampu memahami itu, maka insya Allah kita akan memahami Allah SWT. Berarti kita akan menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qul Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu yaum al-mahsyar wa ala alihi wa sahbihi man tasarrafa bainahum bi nadar. Amma ba'du, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah fiikum wa iyaya taqwallaha wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين برحمتك